Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nggak masuk? Masuk semua. Saya absen dulu. Alimantul Hasanah, Azaidah, Devi, dan semua. Kami minta tolong ketua kelas pimpin berdoa dahulu. Sudah siap gak? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kebinekaan global. Kebinekaan itu apa? Berbeda-beda. Berbeda-beda global. Dunia. Keseluruhan. Jadi kebinekaan global itu artinya perbedaan di dalam dunia. Ya. Terus topik yang diangkat, topik 1 itu dunia yang berbeda. Mbak Kiki, warna apa yang kamu sukai? Pink. Pink. Kenapa pink? Cerah. Cerah. Terus Mbak Rani, warna apa yang disukai? Warna biru. Kenapa? Warna biru itu indah. Ya, karena biru itu Indah. ya, birunya cinta berarti. Karena biru itu Indah. Terus, Mbak Olivia, warna apa yang disukai? Hitam. Hitam. Bikin cerah kalau dibaca. Kalau tidak ada hitam itu tidak ada yang cerah. B. Karena ada hitam, jadi warna yang lain itu bisa kelihatan cerah. Nah, itu kenapa warna itu berbeda-beda? Seumpama warna itu cuma satu, Putih. putih seumpama putih semua, apa yang akan terjadi di dunia ini? Kayak setan. Hah? Tidak berwarna. Tidak berwarna, Membosankan. membosankan. Terus Tidak menarik. tidak menarik. Di sini ada C3 program pembelajaran itu 1 memahami konsep-konsep kunci realitas keberagaman. Terus yang selanjutnya mampu menganalisis macam-macam kerentangan serta implikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mampu mempraktekkan keberagaman dalam pendekatan yang beragam. Ini CP. Setelah itu kita mulai dari diri. Ada pertanyaan pematik. Mbak Kiki, coba dibaca ya, ngetes. Apa jadinya jika dunia ini seragam? Apa jadinya jika dunia ini seragam? Apa jadinya kalau kulit kita itu sama semua, bahasa kita itu sama semua, budaya kita itu sama semua, apa yang akan terjadi? Dunia tidak menarik. Dunia tidak menarik. Terus Tidak bisa membedakan. tidak ada pilihan. Jika kalian itu dilahirkan kembali, itu kalian mau memilih mau dilahirkan di mana? Ya, Swiss. Alasannya apa? Karena negaranya seperti surga dunia. Karena negaranya seperti surga dunia. Terus, siapa lagi? Ya, Mbak Rani. Dubai. Ya, kenapa? Banyak pulaunya. Karena banyak pulaunya. Terus, ya bisa beli pulau pribadi. Menurut kalian itu apakah dunia ini baik-baik saja? Iya. Kenapa atau tidak? Ayo. Banyak perang. Terus ada namanya dizolimi, ada diintimidasi, ada konflik. Bukan wilayah bisa, penjajahan bisa. Ini maka dari itu kita harus menjaga apa itu yang namanya toleransi. Toleransi
toleransi antar negara, antar ras. Terus selanjutnya di sini sejak dulu kala itu manusia bermigrasi dari tempat asal menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kenapa manusia itu bermigrasi? Mencari pekerjaan. Nah, bisa mencari pekerjaan. Terus bosan juga bisa. Terus mencari jodoh bisa. Terus mencari apa lagi? Mencari kehidupan yang baru. Terus kenapa orang itu bermigrasi? Punya saudara. Bisa punya saudara atau keluarga. Rasa ingin tahu tentang negara lain. Terus selama berabad-abad itu manusia dari berbagai ras, bangsa hidup berdampingan itu dengan damai. Jadi dulu, zaman dulu itu semua bangsa ras itu hidup dengan damai. Tidak ada yang namanya perang, konflik itu dulu tidak ada. Namun ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Itu maksudnya apa? Dia menolak pendatang baru. Itu artinya dia tidak mau ada kemasukan ras atau golongan atau bangsa lain. Itu mereka menginginkan negara mereka dihuni oleh ras atau suku negara saja. Nah, di sini ini banyak ini. Ada yang orang itu tidak mau berdampingan dengan pendatang. Itu banyak. Nah, itu karena apa? Mereka intoleransi. Tahu intoleransi? Ya, tidak mau menghargai ras atau suku bangsa lain. Tidak mau rukun. Intoleransi. Nah, setelah itu kalian saya buat kelompok. Jadi permainannya itu ada yang namanya mayoritas dan minoritas. Mayoritas itu apa? Kumpulan besar. Ya, kumpulan besar. Banyak seumpama kayak ras suku itu yang dominan di situ. Itu namanya mayoritas. Kalau minoritas kumpulan kecil. Nah, di sini saya mengelompokkan kalian itu kok ganjil. Itu nanti pasti ada minoritas. Tidak mungkin seumpama pilihan dua, itu kalian ada gandap semua, nggak pasti ganjil. Nah, pasti ada minoritas. Sudah disiapkan kertasnya? Nah, sekarang kita mulai. Nah, jangan tanya teman kalian tulis. Kalian mau ini ayam apa bakso? Habis. Tidak usah kamu tinggal tulis. Tinggal ditulis, temannya tidak boleh tahu. Nah, tulis. Oh, ini ayam apa bakso? Nanti yang minoritas, yang terkecil nanti ada hukuman. Iya. Oke, nanti kecil yang terkecil ada tiga siswa. Di sini pilih ini ayam, yang satu pilih bakso lah, yang ini. Yang minoritas. Kalau yang ini ayam, yang ini bakso lah, sama. Iya, boleh pilih semua. Ya harus milih. Harus milih. Dan siapa yang pilih ini ayam? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ayam yang pilih bakso. Berarti mayoritas bakso. Nah, lagi.
Siapa yang milih pantai dan siapa yang milih di gunung? Kalau rekreasi yang di sudah? Sudah. Siapa yang milih pantai? Gunungnya di sini. Lama. Gunung. Gunung macam gunung 1, 2, 3, 4. Kenapa kok milih pantai? Karena Karena dia di gunung, maka pilih rekreasi di pantai. Terus kenapa kok milih di gunung? Karena melihat pantai dari atas. Itu masuk akal juga. Terus setelah itu yang milih. Nah ini pilihannya apa? Yang milih TikTok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang milih IG 1, 2, 3, 4, 1. Kenapa kok milih TikTok? Di IG juga banyak. Terus dari TikTok? Tapi ada bilangnya loh. Terus tadi ketika kalian menjawab tadi ada bakso, ada mie ayam, ada pilihan gunung, ada pilihan pantai. Itu kenapa ada rasa khawatir saat menjawab pilihan kalian? Ini saya mau ikut yang minoritas apa yang mayoritas? Itu pasti ada. Seumpama kita kok disuruh milih, itu pasti ada pilihan yang membuat kita itu ragu, yang membuat kita itu berat. Nah, itu pasti ada. Terus yang kedua, apakah takut menjadi minoritas? Takut kenapa? Akan dihukum. Itu ada ancaman. Nah, kadang di dalam minoritas itu sering berpikir, oh kalau saya di sini, ini saya temannya sedikit, saya nanti diapa-apain. Nah itu kebanyakan pemikiran yang minoritas. Nah sekarang bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi? Terkekang. Terus? Bosan. Terus? Memberontak. Terus? Demo. Apa demo? Jadi apa yang terjadi jika manusia itu tidak boleh pindah ke sana, tidak mengenal dunia luar? Terus yang selanjutnya apa yang disebut dengan penduduk asli? Apakah yang lahir di tempat itu? Ya benar? Enggak? Enggak apa ya? Iya. Iya. Penduduk asli itu adalah penduduk yang lahir di tempat itu. Apakah itu namanya penduduk asli? Oh, Nabi Adam itu penduduk asli di bumi. Nabi Adam itu penduduk asli di surga. Kenapa kok tidak di bumi? Karena melakukan kesalahan. Namanya di sini namanya migrasi. Pindah. Itu. Bagaimana agar manusia itu bisa hidup berdampingan dengan damai? Menumbuhkan sikap toleransi. Terus? Rukun sesama tetangga. Ya, rukun antar ras, antar negara, Antar suku budaya. antar suku, antar budaya. Dan selanjutnya
Itu keturunan mana? Arab. Arab. Indonesia. Indonesia. Mix. Hah? Mix Mix. Arab Indo. Itu Najwa Shihab itu keturunan mana? Pelebengan Afrika. Nah, di sini Najwa Shihab, belakangnya ada Tito. Bukan Ashegab. Keturunan. Arab. Oh ya. Itu kalau menurut saya. Menurut kalian juga Arab. Dan kita coba cek. Arab atau bukan? Bukan apa? Keturunan Denmark. Nah, itu bangsa mana? Arab. Arab. Lain saya juga pikirannya Arab sama kalian. Tapi kita lihat apa yang benar apa enggak. Yang menjadikan kita Indonesia adalah niat dan upaya bersama untuk membuat negeri ini bisa menjadi makmur semua. Nah, kalian bisa menyimpulkan apa itu penduduk asli? Apakah penduduk yang dilahirkan di situ? Apakah kalian itu orang Indonesia? Orang Indonesia apa enggak? Iya, tapi apakah Anda itu asli orang Indonesia? Belum tentu. Apakah tadi Najwa Shihab itu orang mana itu tadi? Yaman. Tapi padahal itu gen DNA itu malah lebih banyak ke Cina. Nah, itu berarti belum tentu yang kita lihat itu sama dengan di DNA. Nah, terus selanjutnya, kalau kata artinya apa? Oke itu kalau di Indonesia oke. Di situ ada. Kalau di Amerika oke. Kalau di Brasil itu kayak gini hinaan. Terus kalau di Inggris oke. Kalau di Rusia kosong. Cuma tanda kayak gini. Terus kalau di Jepang uang. Jadi kalian besok kalau nanti pulang terus minta sama orang tua lunasan. Ini kalau di Jepang. Bisakah kalian mengucapkan terima kasih, permisi, dan minta maaf dalam berbagai bahasa dunia? Ya, terima kasih. Apa? Thank you bahasa Inggris. Terus? Cina. Terus? Apa Wei? Samida. Ini di Korea. Terus? Di Thailand. Jawa. Nah di sini ini fakta bahwa beragam bahasa. Terus di sini apakah ada yang bisa menguasai 5 bahasa? Tidak. 4 bahasa? Tidak. 3 bahasa? 3 bahasa? Bahasa mana? Marani? Bahasa Banjarmasin, Sunda sama Jawa sama Indonesia 1. Itu bahasa daerah. Apakah seumpama Mbak Rani ngomong bicara sama teman pakai bahasa Banjar, apakah temennya Mbak Rani di sini ini paham? Sedikit mungkin sedikit yang paham. Itu yang namanya keberagaman. Seumpama kita kok tidak paham, kita jangan terus wah ini Mbak Rani kok kayak gini. Tidak bisa, itu namanya intoleransi. Boleh menggunakan bahasa manapun, boleh menggunakan budaya manapun, tapi ketika berkomunikasi itu harus bisa yang nyambung. Nah, itu kenapa bahasa Inggris itu paling banyak digunakan di dunia? Karena zaman dulu itu bahasa Inggris itu sering migrasi. Bahasa tertua. Bahasa apa?
Hanya itu kenapa kok menjadi bahasa yang paling banyak digunakan? Itu kenapa dulunya? Mempunyai perkembangan kosakata yang sangat pesat. Ya bisa. Itu zaman dulu nenek moyang yang dari Inggris itu sering migrasi. Konsep keragaman tingkatkan kecerdasan, yaitu keragaman pemikiran, pandangan dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Itu contohnya apa? Ada yang milik gunung. Berarti kalau ada yang milik gunung, berarti dia itu sudah mikir kalau di laut itu kayak gini, kalau di gunung itu kayak gini, itu pasti sudah mikir. Terus bagaimana seumpama pandangan saya itu kalau di laut bisa saja panas, bisa saja ombaknya gede, atau bisa saja di situ tidak bisa berenang. Terus yang ketiga, orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Contohnya ada budaya dari luar, seumpama ada tarian-tarian itu dibawa ke sini. Apakah kita mau menolak atau mau menerima? Menerima karena menghargai, karena toleransi itu ya harus diterima. Terus jangan dikaji orang yang hidup seragam, hidup monoton, pengalaman terbatas itu cenderung memiliki pemikiran dan pandangan yang terbatas. Nah itu kalau kalian itu menutup diri, tidak seumpama tidak sosial, terus di rumah sendiri, di sekolah itu tidak mau bergaul dengan teman, itu biasanya itu pandangan masalah pikiran itu terbatas. Berarti cuma itu saja, dia tidak mau mengenal dunia luar. Terus di sini ada video. Ini adalah cerita dua orang sahabat Ijo dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijo lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Sini kalian mau jadi Ijul apa Ijal? Ijal. Kenapa? Hanya wawasan. Ya, karena pemikiran yang terbuka. Dia mau menerima dari berbagai perbedaan, entah itu dari berbagai macam agama, suku, budaya. Jadi pemikirannya itu luas, tidak kayak si Ijul yang pikirannya sempit. Dia cuma mau bergaul dengan itu saja. Nah, dari video tadi bisa disimpulkan bahwa apa? Bersosialisasi itu penting, menerima berbagai keberagaman itu juga penting. Jadi kalau kita itu mau sukses itu jangan monoton, punya teman itu jangan itu saja. Punya teman itu yang banyak, beragam, dari mana saja. Itu karena apa? Biasanya itu teman yang sukses itu berpengaruh ke teman yang lain. Kerentangan separuh responden di banyak negara Eropa itu merasa terancam oleh para pendatang, kaum migran, imigrasi, insiden ekstremisme di negara Eropa. Jadi negara Eropa itu negara yang tidak mau dengan adanya datang, itu mereka merasa terancam. Terus di sini ada konsep kunci sukses abad ke-21 itu ada yang namanya penyelesaian masalah inovatif. Jadi seumpama kalian itu kok tidak dapat menyelesaikan suatu masalah, itu kalian harus cari cara, maksudnya itu cari cara jalan keluar yang lain.
Seumpama saya tidak punya uang, itu ada solusinya, utang bisa. Tapi itu bukan solusi yang bagus. Nah, solusi yang bagus bisa bekerja. Tuh, tahu maksudnya? Nah, terus kalian itu harus eksplorasi investigatif. Itu mengembangkan keterampilan penelitian dan menggunakan teknologi untuk menemukan solusi. Jadi kalian harus jadi pemikir yang kritis. Seumpama ada pendapat lain kok tidak sama dengan pendapat kita, itu kita harus bisa memilah-milih. Itu. Setelah itu kalian juga harus bisa menjadi komunikator yang kreatif. Tidak ada orang sukses itu yang diam, itu tidak ada. Pasti dia itu aktif berbicara, aktif komunikasi, terus harus menjadi pembaca yang baik. Tidak ada orang sukses itu yang tidak membaca, tidak ada, pasti banyak membaca. Terus yang terakhir menjadi pembelajar yang pandai. Nah, pandai dalam artian ini bisa membangun fondasi keterampilan yang kuat dan terus mengembangkan setiap saat. Nah, sekarang kita masuk di aplikasi belajar toleransi dari berbagai negara. Itu apakah kalian punya sosial media? Contohnya apa? Nah, terus IG, terus Facebook, terus Telegram, terus TikTok, Twitter. Nah, di sini apakah kalian itu ada teman kalian yang dari luar negara, luar negeri? Cari terus bagaimana kehidupannya, bagaimana budayanya, bagaimana bahasanya. Kalian itu bisa mengamati ke situ. Jadi kalian itu biar wawasannya luas, jangan cuma temennya ini saja. Jangan. Kalau bisa itu temennya ya banyak yang berbeda-beda yang banyak. Terus bagaimana seumpama dia itu melihat pendatang. Seumpama kalian itu ada pendatang baru, kalian setuju atau tidak? Setuju. Karena apa? Bisa menambah teman, bisa menambah persaudaraan. Tadi materi yang saya jelaskan dunia yang berbeda itu bisa disimpulkan. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Pak Farah. Semakin banyak orang yang memiliki sikap toleran, semakin baik bagi negara ini. Ya, semakin banyak orang yang bertoleran, semakin baik buat negara ini. Terus siapa lagi? Ya, Vanessa. Saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati itu bisa menjadi negara yang damai. Ya, mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta ketua kelas mungkin doa dulu. Duduk siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih untuk hari ini. Selamat jalan, besok kita ketemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.